Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mengawali diskusi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Yusuf. NIM 206 074 057 kelas PKO 2020B. Sebelumnya, izinkan saya mengabsen teman-temannya terlebih dahulu. Yang pertama, Khairunisa. Mbak Khairunisa. Hadir. Ya, hadir. Oke, siap. Yang kedua, Mas Dimas Bagus. Apakah ada? Halo Mas Dimas Bagus. Mungkin terkendala jaringan. Yang ketiga, Jelena Sandra. Halo Jelena Sandra, apa kata? Oh, ternyata sama juga, terkendala jaringan. Yang keempat, Feni Nur Rahma. Hadir. Ya, siap. Yang kelima, Muhammad Jabar Rizky Pratama. Apakah ada? Hadir Mas, hadir. Yang keenam, Renaldi Surya Aditya. Hadir Mas, hadir. Lanjut. Yang ketujuh, Alfian Rizky Ardianto. Hadir Mas. Siap. Kayak mau kondangan itu Mas. Apa mau ngajar ngaji? Lanjut. Yang ke-8, Mela Ahmad Mikael. Hadir Mas. Siap Mas. Yang ke-9, Khairunisa Arifianti. Hadir Mas. Siap. Yang ke-10, Amirullah Karim. Hadir Mas. Apakah sudah ada? Oke, siap Mas. Yang ke-11, Indra Dwi Purdianto. Hadir Mas. Oh, siap Mas. Langsung saja. Untuk pagi ini kita akan mendiskusikan materi tentang penegakan hukum di Indonesia. Sebelum masuk pengertian ke penegakan hukum di Indonesia, menurut saya hukum yang ada di Indonesia ini tentunya sebagian besar masih didominasi oleh hukum peninggalan koloni Belanda yang melalui produk-produknya yang sekarang masih berlaku dengan berbagai modifikasi yang dilengkapi dengan undang-undang baru untuk mengatur bidang yang baru muncul. Dan kemudian bisa dapat disangkal bahwa masa kolonial hukum bisa digunakan dalam fungsi yang positif. Dan dalam artian tidak digunakan untuk tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan. Tetapi lebih tepat disebut sebagai alat penjajah untuk memperkuat posisinya dan mendapat legitimasi dalam menghukum para pejuang kemerdekaan. Nah, untuk pengertian penegakan hukum di Indonesia ini memiliki banyak pengertian. Untuk penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara
dan juga badan-badan peradilan. Itu pengertian penegakan hukum dalam arti sempit. Ya, kemudian adapun dalam arti luas, yaitu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Adapun juga pengertian penegakan hukum selain dalam arti sempit, dalam arti luas, dan adapun pengertian yang lebih luasnya lagi, yaitu kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, gunanya itu agar benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, setelah pengertian penegakan hukum, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sistem hukum. Sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk pengertian substansi hukum adalah aturan norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Untuk substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis saja, tetapi juga termasuk hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, struktur hukum yang artinya institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Kemudian ada budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Sebelum melanjutkan ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas? Silakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau kurang jelas. Halo teman-teman. Jelas, Mas. Apakah Belum ada pertanyaan. Lanjut. Lanjut ya kalau gitu. Untuk penegakan hukum di Indonesia, selain berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya, ada juga berkaitan dengan konsep negara hukum kita yang merupakan negara hukum yang demokratis. Adapun aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, pengacara, dan juga hakim. Kita dapat melihat dari dua sisi dari penegakan hukum tersebut, yaitu sebagai orang pribadi dan sebagai orang institusi para penegak hukum itu. Apakah sebagian politik
atau bersifat orangnya sendiri tersebut. Ya, untuk melihat sifat dirinya tersebut, bisa kita lihat dari unsur manusianya dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya. Tetapi persoalan penegakan hukum tersebut sangat tergantung pada aktor, yaitu pelaku, pejabat, atau aparat penegakan hukum itu sendiri. Tetapi dapat pula dilihat sebagai suatu institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Apakah sudah jelas? Untuk masalah aktor-aktornya, maka perlu ada yang ditanyakan. Halo teman-teman. Gimana, Halo, Mas? Ya, apakah kurang jelas atau ada pertanyaan? sudah jelas. Belum ada pertanyaan, Mas. Untuk mengenai pengertian penegakan hukum atau aktor-aktor peranan yang menonjol untuk penegakan hukum. Halo, gimana Mas? Lanjut. Lanjutkan dulu, Mas. Lanjut sedikit lagi karena room Zoom ini digunakan untuk diskusi. Selanjutnya, faktor struktur hukum ini mempunyai peran yang sangat penting karena orang sering berpikiran bahwa meskipun substansi hukumnya tidak sempurna, akan tetapi apabila struktur hukum atau aparat penegakan hukum jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi, maka hukum yang berperi kemanusiaan dan beri keadilan tersebut dapat ditegakkan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin tentang hukum-hukum yang lainnya yang mengenai penegakan hukum. Halo teman-teman. Apakah ada pertanyaan?
atau sanggahan atau ingin menambahkan dari materi saya mengenai penegakan hukum di Indonesia? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Mungkin Iya, Mas. tentang penegakan hukum di Indonesia itu menurut sampean itu sudah betul apa belum? Eh, mohon izin menjawab sesuai apa yang saya mengerti dan saya tahu yang saya menurut saya penegakan hukum di Indonesia ini sudah ada yang benar dan ada pun yang masih perlu dibenarkan lagi. Tergantung cara melihat kita itu, Mas. Dari sisi mananya. Semisal kita melihat dari sisi baiknya, otomatis kita akan setuju dengan penegakan hukum itu. Tetapi jika kita melihat dari sisi buruknya, maka penegakan hukum itu akan merasa kurang. Gitu, Mas, kalau menurut saya. Gimana, Mas Am? Oh iya, Mas. Terima kasih. Apakah ada sanggahan? Mas mau tanya. Ya, Dadah, silakan Mbak Feni. Tadi kan ngomong soal hukum ada yang benar ada yang enggak. Nah, itu upaya pemerintah dalam membenarkan yang belum benar itu bagaimana? Upaya membenarkan. Upaya pemerintahnya tuh bagaimana dalam membenarkan? Kan tadi ada yang ngomong ada yang benar ada yang enggak. Tindakan dari pemerintah sendiri itu apa? Izin menjawab, menurut pengetahuan saya, barangkali nanti ada yang kurang atau bersangka, dari teman-teman bisa menambahkan, atau dari Mbak Feni juga bisa membenarkan. Kalau menurut saya, upaya pemerintah yaitu yang pertama, memperbaiki kayak struktur hukumnya. Tadi kan sudah dijelaskan, perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum, terus struktur hukum dan budaya hukum. Untuk yang mempengaruhi dari penegakan hukum ini kan struktur hukum, karena orang sering berpikiran bahwa meskipun substansinya hukum tidak sempurna, akan tetapi apabila struktur hukum atau aparat penegak hukum jujur, adil dan mempunyai integritas yang tinggi, maka hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan tetap dapat ditegakkan. Jadi upaya pemerintah itu harus memberikan kayak sebuah amanah itu kepada orang yang lebih terpercaya dan lebih benar-benar melihatkan hasil kualitasnya.
bukan bukan hanya semata untuk dirinya sendiri gitu, Pak Fen. Baik Mas, terima kasih. Apakah siap sama-sama Pak Fen? Apakah dari teman-teman mau menambahkan pertanyaan dari Mas Aam atau dari Mbak Feni? Barangkali tadi jawaban saya masih kurang jelas atau bagaimana? Kalau tidak ada, mungkin dari teman-teman yang lainnya ingin bertanya. Mohon izin bertanya, Mas. Ya Mas, ya Mas Mela, silakan. Apa yang menyebabkan upaya penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Sudah Mas. Sudah. Berarti bagaimana cara upaya agar penegakan hukum di Indonesia ini maksimal gitu ya Mas? Benar sekali. Mungkin dari teman-teman yang lainnya mau menjawab. Kalau nggak ada yang menjawab, izin saya mau menjawab. Menurut pengetahuan saya, bagaimana upaya penegakan hukum di Indonesia agar maksimal gitu kan Mas? Pertama, tadi kan penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh suatu faktor, yaitu sistem hukum. Lah mungkin ini Mas, upaya maksimal agar penegakan hukum itu bisa maksimal. Yang pertama, membenahi substansi hukum. Bagaimana caranya substansi hukum ini kemudian struktur hukum. Nah, struktur hukum ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang adil, jujur, bukan semata hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Kayak lebih mementingkan ini karena semisal uangnya lebih tinggi ini. Terus kemudian yang ketiga yaitu budaya hukum. Jadi setiap orang tadi harus mempunyai sikap-sikap atau nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Jadi semua itu penegakan hukum itu tidak membedakan dari orang kaya maupun orang miskin. Menurut saya gitu, Mas. Oke, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Siap, Mas. Mungkin dari yang lainnya. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Atau ingin menambahkan dari jawaban saya untuk pertanyaan dari Mas Mela? Apakah sudah cukup?
Apakah dari teman-teman yang lain mau menambahkan? Oh ya, ini ada room chat. Oh, Jelena Dispen. Siap, Mas. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Halo, teman-teman. Sudah nggak ada lagi? Mungkin sudah, Mas. Mungkin kalau sudah, mungkin cukup diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup diskusi pada pagi hari ini, mari berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diskusi tadi diberikan manfaat. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin itu diskusi pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.